Halo Sobat Arsitek Sumba, kali ini saya akan tunjukkan desain kos-kosan berukuran 4x6 untuk setiap unitnya yang didesain pada lahan dengan luas 25 x 50 meter persegi. Untuk kamu yang punya lahan luas seperti ini, kamu wajib nih simpan video ini dan tonton sampai selesai ya. Nah, untuk setiap desain ini, setiap kamarnya kita lengkapi dengan kamar mandi dalam dan ada dapurnya. Pokoknya dalamnya itu super lengkap dan mewah seperti rumah. Dan di sini terdapat dua tipe desain yang berbeda ya untuk ukuran 4x6. Benar-benar komplit deh. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, silakan menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Oke, kita lanjut. Kali ini saya akan tunjukkan detail dari gambar denahnya. Di sini bisa dilihat untuk side plan-nya. Ukuran lahannya itu 25 meter memanjang ke belakang dan lebar ke sampingnya itu 50 meter. Jadi 25 x 50 meter persegi. Sedangkan untuk setiap kamarnya memiliki ukuran 4x6. Dan dalam ukuran 4x6 ini sudah sangat komplit. Walaupun cuma 4x6, tapi di sini kita memperoleh ruang-ruang sebagai berikut. Ada area teras pada bagian depan, kemudian masuk itu ada ruang tamu, ada kamar tidur, dapur, kemudian ada kamar mandi dalam. Benar-benar komplit deh. Dan sebentar, untuk desain ini ada dua tipe ya. Ikuti terus agar kamu bisa mendapatkan inspirasi atau ide yang baru dalam mendesain kos-kosan berukuran 4x6 seperti ini. Nah, kita lanjut untuk konstruksinya menggunakan pondasi batu kali. Pondasi batu kalinya kita tinggikan sekitar 70 cm ya. Jadi tinggi pondasinya 70 cm, kemudian yang tinggi di atas permukaan tanah sekitar 30-40 cm. Nah, keunggulan kita tinggikan pondasi seperti ini yang pertama, air hujan tidak mudah masuk ke dalam kamar saat musim hujan. Kemudian untuk debu yang tertiup oleh angin tidak mudah masuk ke kamar karena masih ada selisih elevasi antara permukaan tanah dengan lantai kamar. Dan yang ketiga, itu mencegah kelembapan dari tanah naik ke permukaan lantai. Jadi kamar kita lebih sehat karena suasananya atau suhu di dalamnya tidak lembab. Nah, kemudian kita bahas di sini untuk penggunaan materialnya. Untuk material dinding di sini menggunakan bata koya. Kalian bisa sesuaikan juga dengan bata merah atau hebel. Kemudian di sini untuk pencahayaan dan penghawaan alami, kalian bisa lihat di depannya itu full bukaan. Terdapat pintu depan itu gandeng dengan jendela, dan di kamarnya itu terdapat jendela double atau jendela gandeng seperti itu. Hal ini memang ditujukan agar memaksimalkan cahaya yang masuk dan memaksimalkan penghawaan atau pertukaran udara yang maksimal. Nah, untuk tipe yang berbeda terdapat pada bagian tengah yang saling membelakangi. Untuk yang di tengah ini nanti tipenya agak sedikit berbeda dari yang ada di sekelilingnya. Kemudian di sini kita lanjut untuk material lantai. Untuk kamarnya sendiri di sini agar kelihatan lebih estetik, lebih nyaman ya. Di situ kita pakai lantainya lantai vinil. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kemudian untuk dapur dan kamar mandi, karena itu adalah area yang biasanya sering dipakai buat kegiatan yang berhubungan dengan air. Kalau di dapur juga ada minyak, pastinya licin ya. Jadi untuk keramiknya itu kita menggunakan keramik ukuran 25 x 25 yang merupakan keramik kasar. Dan untuk kamar mandinya sendiri, dindingnya itu kita lapisi dengan keramik. Tujuannya agar kelembapan tidak merembes ke ruang-ruang sebelahnya, terutama kamar tidur ya. Dan untuk dapurnya kita gunakan dapur dari meja beton letter L seperti ini. Bisa kita letakkan di situ zinc cuci piring. Nah, tinggal penghuni kosnya nanti melengkapi ya, mau dilengkapi ada kompor atau tidak itu terserah dari yang menyewa kos. Sedangkan kita cukup lengkapinya dengan zinc cuci piring seperti ini. Dan tidak lupa dindingnya kalau bisa setinggi 60-80 cm dikasih keramik pada dindingnya agar nanti waktu dipergunakan saat masak tidak rusak dindingnya dari cipratan air atau minyak. Kemudian untuk area kamar di sini kita bisa letakkan kasur double bed seperti ini dan lemari ukuran jumbo. Sedangkan untuk ruang tamunya bisa diletakkan kursi atau sofa kecil juga cukup di situ ya. Nah, jadi kos-kosan ini sangat cocok nih untuk keluarga yang
baru menikah atau keluarga kecil yang baru memiliki satu anak, ini sip ya, karena ruang-ruangnya itu komplit lengkap seperti rumah tinggal. Ini benar-benar nyaman ya. Kemudian ini untuk yang versi kedua dari desain kos-kosan ini. Nah, kamarnya, posisi kamarnya seperti ini. Kemudian untuk ruang tamu dan dapurnya posisinya di sana ya, di bagian depan itu, dan kamar mandinya juga di bagian depan. Sedangkan bagian paling belakangnya itu kamar tidur, berbeda dengan desain yang di sekelilingnya. Kekurangan dari yang desain yang di tengah ini, dia cuma mengandalkan sirkulasi pertukaran udara dari AC ya, jadi dia tanpa bukaan kamarnya. Sedangkan untuk kamar mandi dan dapurnya itu full bukaan. Jadi sirkulasi udara dari kamar mandi dan dapur tetap lancar. Nah, kemudian ini untuk pemasangan bagian rangka plafon serta penutup plafon. Ini bisa menggunakan rangka plafon dari besi hollow. Kemudian penutup plafonnya itu bisa dari triplex atau bisa PVC atau gypsum, terserah ya, disesuaikan. Nah, untuk kuda-kudanya di sini saya lebih memilih kayu sih sebenarnya, karena kelihatannya lebih irit ya kalau menggunakan kayu. Tapi bisa juga menggunakan baja ringan seperti desain yang ada di tengah ini. Kemudian kita lanjut. Nah, ini pada bagian pintunya kita tambahkan kanopi di situ. Tujuannya itu sebagai dudukan dari AC outdoornya sebentar ya. Jadi memang setiap unitnya ini kita lengkapi juga dengan AC. Untuk penutup atapnya sendiri kita menggunakan penutup atap berbahan spandek. Nah, keunggulan dari bahan spandek ini yaitu pemasangannya yang mudah, karena dia kan satu lonjornya itu, satu lembarnya itu panjangnya sampai 6 meter ya. Jadi pemasangannya lebih cepat, jadi tidak perlu berlama-lama saat memasang atap. Dan sudah kuat tahan dari karat ya, atau dari kerusakan. Nah, kemudian ini untuk posisi peletakan AC seperti ini ya. Nah, seperti ini, dan dindingnya itu kita variasikan dengan keramik motif untuk dindingnya itu agar terlihat lebih menarik. Nah, untuk kamar yang satu ini yang kamar di sekeliling itu bisa juga kita tanpa AC ya, karena posisi kamarnya di depan dan memiliki dua bukaan jendela, jadi sirkulasi udaranya lebih lancar dan pastinya tidak pengap seperti desain yang ada di tengah tadi. Kemudian terasnya itu kita bisa fungsikan sebagai area bersantai seperti itu ya. Nah, untuk desain totalnya seperti ini ya, jadi berbentuk letter U, kemudian ada satu baris lagi di bagian tengah, jadi benar-benar memaksimalkan lahan yang ada. Dan kita juga memperhatikan kesisahan lahan untuk parkir. Ini benar-benar ruang gerak atau sirkulasi geraknya ini benar-benar cukup untuk semua kamar. Kemudian untuk pagarnya di sini kita perpaduan antara pagar beton dan batu roster seperti ini ya. Ini permintaan dari klien kita, dan memiliki dua pintu gerbang atau dua akses ya, agar bisa lebih bebas keluar masuk kendaraannya di sini ya. Kemudian ini untuk posisi tandon airnya seperti ini, terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri dari kos-kosan ini. Nah, kemudian untuk bagian terasnya ini kita bisa tambahkan dengan tanaman atau vegetasi, sehingga suasana dari kos-kosan ini lebih fresh, lebih segar seperti ini. Kalian bisa lihat deh. Dan yang perlu diperhatikan untuk pemasangan meteran listrik, sebaiknya per kamar itu punya meterannya masing-masing. Jadi listriknya tidak dipakai bersamaan, karena kalau listrik dipakai bersamaan sudah pasti kedepannya akan menimbulkan masalah. Nah, kalian lebih suka yang mana nih? Desain yang di sekeliling yang seperti ini, yang kamarnya berada di depan, atau desain yang satunya lagi yang saling membelakangi dan posisi kamarnya itu ada paling belakang, sedangkan dapur dan kamar mandi berada pada bagian depan? Kalau saya sih tergantung kondisi lahan ya. Kalau yang saling membelakangi juga bisa irit lahan sih.
Nah, untuk kamu yang memang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan desain-desain menarik berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.